Di masa depan yang tidak jauh dari sekarang, Tyrell Corporation menciptakan manusia yang direkayasa secara biologis, ditugaskan untuk menduduki planet-planet koloni atau istilahnya off-world. Namun karena kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, manusia memaksa mereka untuk bekerja sebagai budak dan mereka disebut dengan replikan. Waktu demi waktu berlalu, terjadi pemberontakan yang dimulai oleh replikan model 6 sampai model 8 menuntut agar mendapatkan hak yang sama dengan manusia. Akibatnya, produksi replikan dihentikan yang mana membuat Tyrell Corporation bangkrut. Lalu setelah serangkaian pemberontakan, ekosistem mulai runtuh dan wabah kelaparan menjangkit seluruh planet. Beruntung seorang ilmuwan bernama Neander Wallace berhasil menyelamatkan manusia dengan menciptakan pertanian sintetis. Wallace juga mengambil alih Tyrell Corporation untuk dijadikan perusahaannya sendiri dan kemudian merilis replikan model baru yang lebih patuh disebut dengan Nexus 9. Sedangkan model lama akan diburu dan dipensiunkan, bahkan jika perlu dilenyapkan. Mereka mengirim agen khusus untuk menangani tugas ini yang disebut dengan Blade Runner. Selamat datang dan selamat berjumpa di channel Teguh Gusto yang selalu setia menemani Anda. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, pastinya saya selalu mendoakan semoga teman-teman baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul Blade Runner 2049, rilis di tahun 2017 dengan Denis Villeneuve sebagai sutradaranya. Baik, mari siapkan diri, mari siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Tahun 2049, seorang Blade Runner dengan kode name K menemukan replikan Shepard Morton yang sedang bertani. Dan setelah serangkaian percakapan yang berakhir dengan adu mulut, terjadilah pertarungan. Shepard merendahkan model Nexus 9 dan menganggap K telah membunuh kaumnya sendiri. Shepard berkata, andai saja kau melihat keajaiban yang telah terjadi. Kay sama sekali tidak peduli karena baginya menyelesaikan tugas adalah yang terpenting. Tanpa ragu dia langsung menghabisi Shepard. Lalu ketika hendak pergi, Kay melihat beberapa tangkai bunga yang ditempatkan di dekat sebatang pohon. Ketika drone memindainya, ditemukanlah sebuah peti yang terkubur di bawah tanah dan Kay meminta markas segera mengirimkan tim forensik untuk menggali. Beberapa waktu kemudian, Kay kembali ke markas dan seperti biasa, sebagai replikan, Kay diwajibkan untuk menjalani tes yang akan membuktikan bahwa replikan masih baik dan patuh. Setelah melapor dan menerima imbalan, Kay kembali ke kediamannya yang berada di daerah kumuh dengan semua penduduk yang rata-rata manusia. Ya, mereka semua membenci replikan atas pemberontakan di masa lalu. Tidak peduli, meski model Nexus 9 seperti Kay tidak terlibat. Kay tinggal bersama dengan Joy, semacam AI yang diperjualbelikan secara umum, berfungsi untuk menemani para jomblo. Meski hanya hologram, tapi Joy terlihat sangat berperasaan, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menjalin hubungan. Sama halnya dengan Kay, dalam memperingati hari jadi mereka, Kay membelikan Joy Emanator, semacam proyektor portable. Ini memungkinkan Joy bisa dibawa kemana-mana, dan layaknya sepasang kekasih yang sedang kencan, mereka berdua menikmati kebersamaan di bawah hujan. Namun tiba-tiba saja momen manis itu terganggu oleh sebuah pesan mengabarkan tentang peti yang ditemukan di ladang Shepard. Saat tiba di markas, dari hasil penyidikan akhirnya diketahui bahwa peti tersebut berisi kerangka dan beberapa rambut milik seorang wanita yang meninggal karena operasi sesar sekitar 30 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Kay juga mencoba mencari lebih dalam dan sangat mengejutkan, ternyata ada nomor seri di salah satu tulang, yang mana berarti wanita yang dimaksud
bukanlah manusia, melainkan replikan. Tentu saja itu membuat semuanya terkejut, karena seharusnya replikan tidak bisa memiliki anak. Merasa khawatir dengan malapetaka yang akan terjadi, atasan Kay, yaitu Letnan Joshi, segera memerintahkan untuk membakar peternakan dan menemukan anak si replikan untuk dieksekusi. Awalnya Kay merasa ragu, karena seharusnya yang terlahir itu adalah manusia dan membunuh manusia sama saja dengan melanggar hukum. Namun Joshi menolak gagasan itu dan memaksa Kay untuk tetap melaksanakan tugas. Dalam perjalanan, Kay menyadari bahwa mungkin saja bayi itu adalah keajaiban yang dimaksud Shepard. Lalu beberapa waktu kemudian, Kay tiba di perusahaan Wallace mencari tahu tentang replikan wanita dan menunjukkan nomor seri serta beberapa helai rambut untuk proses identifikasi. Seorang staf menjelaskan bahwa model replikan itu telah ada sebelum tahun 2022 atau tepatnya sebelum terjadinya peristiwa blackout yang menghapus seluruh data perusahaan. Oleh sebab itu, pencarian hard copy harus dilakukan, namun setelah menemukan datanya, tidak ada tanda-tanda masalah dan semua baik-baik saja. Tiba-tiba saja seorang replikan bernama Love menghampiri dan memberi Kay akses ke rekaman audio tua milik replikan wanita bernama Rachel yang secara kebetulan menghilang 30 tahun yang lalu. Rekaman ini dibuat oleh seorang agen Blade Runner bernama Rick, dan setelah didengar dengan seksama, Kay menyadari bahwa ada kedekatan antara sang Blade Runner dan Rachel. Berikutnya, Kay pergi ke panti jompo menanyai seorang pria tua yang pernah bekerja bersama Rick. Namun, yang dia tahu hanya Rick telah pensiun dan hidup menyendiri di suatu tempat yang tidak diketahui. Sementara itu, ditampilkan Love yang membawa replikan model baru ke hadapan Wallace untuk diuji. Terlihat, Wallace menggunakan perangkat khusus untuk memeriksa setiap fungsi vital, dan akhirnya pria itu membunuh replikan tersebut karena tidak mampu berkembang biak, menandakan bahwa program yang diuji coba oleh Wallace masih belum berhasil. Pria itu mengetahui ada seorang anak di luar sana yang dilahirkan oleh replikan ciptaan Tyrell Corporation. Wallace memerintahkan Love untuk menemukan anak itu agar mereka dapat membangun masa depan baru di mana replikan tidak lagi dirancang tapi dilahirkan. Saat petang, sesosok misterius membayar seorang wanita PSK bernama Merit untuk mendekati Kay yang sedang makan, sekaligus mencari tahu tentang Shepard. Namun sangat disayangkan, Kay tidak semudah itu digoda, sehingga upaya yang dilakukan Merit gagal total. Keesokan harinya, Kay kembali ke peternakan Shepard Morton untuk menemukan lebih banyak petunjuk. Terlihat piano dengan 2 tuts yang rusak, dan ketika diteliti, Kay menemukan kaleng berisi kaos kaki bayi serta foto seorang wanita yang berdiri di dekat pohon sambil menggendong bayinya. Kay pun kembali memeriksa pohon itu dan menemukan pahatan angka 6, 10, dan 21 yang kemungkinan adalah tanggal. Angka-angka ini membuatnya terganggu dengan penglihatan tentang rumah terbakar dan seorang anak memegang mainan kuda. Sementara itu, di markas, Love menyelinap ke kamar mayat dan mencuri semua bukti dari peternakan termasuk tulang-tulang Rachel serta membunuh seorang staf. Joshi mengunjungi Kay pada malam harinya untuk membicarakan tentang kejadian di markas serta kenangan. Kay menjelaskan bahwa dia memiliki ingatan, tapi ingatan itu ditanamkan yang mana pastinya tidak pernah terjadi. Kay menceritakan kenangan ketika tumbuh di panti asuhan dan bagaimana anak-anak lain menjahilinya untuk merampas mainan kuda. Keesokan harinya, Kay mencari bayi yang lahir berdasarkan tanggal sesuai angka pada pohon, ditemani oleh Joy yang terus menggoda dengan cerita kuda kayu, mengingatkan bahwa mainan itu memiliki tanggal yang sama. Namun Kay hanya mengabaikan sebab mungkin saja itu cuma kebetulan. Pencarian berdasarkan tanggal tidak berhasil, Kay pun mulai melakukan pencarian berdasarkan DNA. Pada momen ini, dia menemukan 2 anak dengan DNA yang sama persis, yang mana seharusnya itu tidak mungkin. File tersebut menunjukkan kelahiran 2 anak yang dikirim ke panti asuhan Morrill Cole. Salah satunya adalah perempuan meninggal karena kelainan genetik, sedangkan anak laki-laki menghilang tanpa jejak.
Kay melanjutkan pencarian ke San Diego, tepatnya di sebuah panti asuhan. Dalam perjalanan ke sana, para gelandangan menembak mobil Kay hingga jatuh. Joy berusaha membangunkan, tapi itu tidak berhasil sampai akhirnya AI itu menghilang karena malfungsi. Untungnya, ketika pintu mobil terbuka, Kay telah siap bertarung untuk bertahan, ditambah lagi serangan dari udara yang membuat para gelandangan melarikan diri. Ternyata, secara diam-diam, Love mengendalikan drone jarak jauh. Dia ingin Kay melanjutkan tugas untuk menemukan anak replikan. Akhirnya Kay menemukan panti asuhan tersebut dan terlihat beberapa anak menghampiri dengan ramah. Kay menemui Cotton untuk meminta berkas anak-anak yang datang ke panti asuhan 30 tahun yang lalu. Kay tidak mau menolak dan juga tidak segan meninju. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan Cotton adalah membawa Kay ke ruangannya. Dalam perjalanan ke sana, ketika memperhatikan sekitar, Kay menyadari bahwa tempat itu sangat mirip dengan yang ada di dalam ingatannya. Tak lama kemudian, Kay menemukan catatan panti asuhan, namun sangat disayangkan halaman tahun yang dibutuhkan malah hilang. Setelah Cotton pergi, Kay memeriksa tempat itu dan menemukan asbak dengan relief kuda. Itu memberikan gagasan kepada Kay untuk memeriksa tungku tempat disembunyikannya mainan kuda dalam ingatan, dan sangat mengejutkan. Ternyata ingatan itu benar-benar ada yang mengisyaratkan bahwa Kay adalah manusia. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali dari panti asuhan, Joy senang mendengar cerita Kay dan mulai memanggil Kay dengan nama Joe. Karena sejak dulu, Joy yakin bahwa Kay adalah seorang yang spesial. Kay sendiri masih belum yakin, oleh sebab itu, Joy menyarankan agar menghubungi orang yang membangun kenangan bagi replikan. Lalu keesokan harinya, setelah membuat janji, Kay mengunjungi orang yang dimaksud, Dr. Anna. Kay diperlihatkan tentang bagaimana Anna membuat kenangan yang kemudian dijual ke Wallace untuk diisi ke replikan. Selain itu, Anna juga menjelaskan bahwa menyalin kenangan nyata untuk dimasukkan ke dalam replikan adalah legal dan itu sudah sejak lama dilakukan. Anna pun melihat kenangan milik Kay menggunakan mesin, dan dengan berlinang air mata, wanita itu meyakinkan Kay bahwa kenangan tersebut adalah nyata. Pernyataan tersebut membuat Kay merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan sehingga dia segera pergi meninggalkan gedung. Sangat mengejutkan, ternyata di luar sana, para petugas telah menyerbu. Kay ditangkap oleh rekan kerja, kemudian diseret ke markas untuk menjalani tes, dan emosi yang dirasakan menyebabkan hasil tes menjadi buruk, bahkan nyaris gagal. Tentu saja itu membuat Letnan Joshi marah besar karena Kay telah membuang-buang waktu. Namun Kay segera menjelaskan bahwa misi telah diselesaikan, peternakan telah dibakar, anak replikan telah ditemukan, dan dilenyapkan. Penjelasan tersebut membuat Joshi benar-benar lega. Dia memberikan Kay waktu selama 48 jam untuk menenangkan diri sebelum kembali mengikuti tes, serta meminta Kay untuk meninggalkan lencana dan senjata. Sebuah kejutan ketika kembali ke kediaman. Joy ternyata telah menyewa Merritt sebagai perantara untuk bermesraan. Keesokan paginya, secara diam-diam, Merritt meletakkan alat pelacak di dalam jaket Kay. Dia juga menemukan mainan kuda kayu di sana, namun Joy yang curiga segera meminta Merritt pergi tanpa mengambil barang-barang apapun milik Kay. Beberapa waktu kemudian, Kay bersiap untuk meninggalkan kota, karena sebentar lagi polisi akan datang untuk menjemput. Joy mengungkapkan bahwa dirinya ingin ikut bersama dengan Kay dengan hanya menggunakan emanator. AI itu juga menyarankan Kay menghapus semua program file di komputer agar polisi tidak bisa menemukan petunjuk. Sebenarnya itu sangat beresiko, karena jika terjadi sesuatu pada emanator, maka Joy akan hilang untuk selamanya. Namun Joy berusaha meyakinkan bahwa inilah yang dia inginkan.
Padamnya seluruh sistem Joy di komputer Kay diketahui oleh Love, sehingga Love segera bergegas mendatangi apartemen Kay dan juga menemui Letnan Joshi. Namun, keberadaan Kay masih tidak diketahui, meskipun Love mengatakan bahwa Kay telah berbohong tentang anak replikan yang dieksekusi, namun Letnan Joshi tetap tidak memberikan informasi tentang Kay. Love tidak kehabisan ide. Setelah menghabisi Letnan Joshi, dia langsung menggunakan komputer kepolisian untuk menemukan lokasi Kay. Where is he? Sementara itu, Kay sendiri sedang berada di wilayah pertokoan. Dia meminta seorang pria menganalisa mainan kuda kayu untuk mengetahui asal-usulnya. Mesin menunjukkan tingkat radiasi yang tinggi sama seperti yang ditemukan di Las Vegas. Ya, itulah tujuan Kay selanjutnya. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah tiba di reruntuhan kota, drone yang dikirimkan untuk memindai area itu mendeteksi panas di kejauhan. Kay segera pergi untuk menyelidiki, sampai akhirnya dia menemukan sarang lebah, dan itu membuatnya memutuskan untuk memasuki bangunan tua terdekat yang ternyata dulunya adalah kasino. Setelah beberapa saat memeriksa, Kay naik ke atas dan sangat terkejut ketika menemukan seekor anjing. Ternyata itu adalah sebuah pengalihan dari Rick sebagai mantan Blade Runner. Pak tua itu sangat mengetahui siapa Kay dan apa tujuannya. Oleh karena itu, dia segera melepaskan tembakan. Menyadari tembakannya meleset, Pak tua itu pun segera mencari Kay dan mengaktifkan hologram di panggung sebagai pengalihan. Tak lama berselang, Kay muncul dan kembali mengatakan bahwa dia hanya ingin bertanya. Untuk membuktikan, Kay membiarkan dirinya dipukuli sampai lumayan babak belur, dan pada akhirnya Rick memberikan pilihan, mendengarkan lagu Elvis atau minum bersama di bar. Tak lama kemudian, dalam perbincangan, terungkap bahwa Rick dan Rachel telah menjalin hubungan dan memiliki seorang anak. Selain itu, Rick juga menjelaskan bahwa meninggalkan anaknya adalah bagian dari rencana, serta meminta Shepard dan anggota kelompok perlawanan replikan untuk mengacak data demi menutupi jejak dari kepolisian. Ingatan tersebut membuat Rick kesal sehingga meninggalkan bar, sedangkan Kay terus melihat sekitar dan menemukan beberapa mainan kayu. Beberapa saat kemudian, sembari beristirahat, Kay mengeluarkan Joy dari emanator. Mendadak alarm berbunyi, yang mana menurut Rick ada sesuatu yang masuk ke wilayah mereka, dan benar saja setelah dipantau, terlihat beberapa mobil mendekati gedung. Keduanya pun segera bergegas, berniat kabur dengan menggunakan mobil Rick, namun tiba-tiba saja ternyata itu adalah Love dan anak buahnya. Setelah membawa Rick, Love menghajar Kay yang terus berusaha melawan serta menghancurkan emanator untuk melenyapkan Joy. Saat malam hari, kelompok misterius datang untuk menyelamatkan Kay dengan mengikuti pelacak. Lalu beberapa waktu kemudian, Kay pun terbangun mendapati dirinya sedang berada di tempat persembunyian kelompok perlawanan replikan dan sekaligus mengetahui bahwa Merit adalah salah satu dari mereka. Wanita itu berjanji bahwa Kay bisa mempercayai mereka. Selain itu, Kay juga diperkenalkan dengan pemimpin kelompok yaitu Freysa yang membantu Rachel selama persalinan serta menyembunyikan bayinya. Beberapa hal dijelaskan oleh Freysa tentang Shepard yang juga anggota kelompok perlawanan dan membiarkan dirinya dibunuh agar rahasia tetap terjaga, dan juga tentang bayi perempuan Rachel yang kini telah tumbuh dewasa bernama Anna. Ya, Dr. Anna adalah anak yang selama ini dicari-cari. Itu benar-benar membuat Kay terkejut. Ternyata inilah yang dimaksud oleh Rick tentang mengacak data, yang mana termasuk menyalin ingatan lalu diisi ke replikan.
Keberadaan Ana membuktikan bahwa replikan lebih dari alat atau budak. Oleh karena itu, Freysa menginginkan suatu perubahan untuk kaumnya dan Kay harus membantu mereka menghabisi Rick sebelum dipengaruhi oleh Wallace sehingga membocorkan tentang kelompok perlawanan dan tentang Ana. Sementara itu, sesuai dugaan, Rick terbangun di sebuah ruangan bersama Wallace yang mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tengkorak Rachel serta rekaman audio. Wallace mencoba menjelaskan bahwa perasaan Rachel terhadap Rick tidaklah murni karena semua itu telah diprogram oleh penciptanya demi sebuah percobaan apakah Rick bisa memiliki anak jika menjalin hubungan dengan Rachel. Namun Rick menolak untuk percaya walaupun Wallace memperkenalkan ciptaan barunya, replikan yang sangat mirip dan bahkan memiliki ingatan Rachel. Rick tetap diam dan bungkam. Kembali ke Kay yang sedang berada di jalanan dan sempat berinteraksi dengan iklan hologram Joy. Hal tersebut membuat Kay mengingat kembali semua replikan yang telah dipensiunkan serta lenyapnya sang kekasih yaitu Joy. Lalu Kay pun akhirnya bertekad untuk balas dendam. Beberapa waktu kemudian ditampilkan Love bersama anak buahnya membawa Rick ke tempat rahasia Wallace. Tiba-tiba saja serangan datang yang ternyata dari Kay. Pria itu menembak jatuh 2 mobil serta menyebabkan mobil yang membawa Rick menabrak bendungan. Kemudian setelah mendarat, Kay mendekat sambil melepaskan beberapa tembakan. Tentu saja, Love juga melancarkan serangan sehingga baku hantam pun tak terelakkan. Setelah duel yang cukup seru dan brutal, akhirnya Kay berhasil menghabisi Love dan kemudian melepaskan ikatan Rick. Keduanya menyaksikan kendaraan Love yang tenggelam. Kay meyakinkan bahwa mulai kini semua orang akan mengira Rick sudah mati sehingga Rick bisa bebas untuk kembali bersatu dengan putrinya. Beberapa waktu kemudian, Kay membawa Rick ke laboratorium Ana serta memberikan mainan kuda yang Kay temukan di tungku. Sementara Rick masuk ke dalam gedung dan akhirnya bertemu dengan Ana. Film pun ditutup dengan menampilkan Kay berdiam diri di luar sambil menatap tenang salju yang turun. Dan ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Kay mampu bertahan? Dan tamat. Film yang luar biasa menawan dengan ending yang menyisakan pertanyaan. Buat yang belum tahu, ini adalah film kedua dari Blade Runner 1982 garapan Ridley Scott. Ya, sangat disarankan untuk menonton walaupun film ABG alias angkatan babe gue, tapi Blade Runner 1982 masih sangat layak untuk ditonton, apalagi buat yang penasaran setelah menonton Blade Runner 2049. Pada akhir Blade Runner 1982, Rick Deckard menolak tugas Blade Runner-nya dan melarikan diri dengan sang kekasih yang merupakan replikan unik yaitu Rachel. Ada beberapa versi film yang menunjukkan bahwa mereka hidup bahagia di pedesaan, tapi ada pula versi lain yang menyatakan bahwa itu masih abu-abu dan kemudian di Blade Runner 2049. Akhirnya secara perlahan diungkapkan apa yang terjadi dengan pasangan itu. Jadi ceritanya Rick dan Rachel tetap diburu seperti yang dijelaskan Rick hingga akhirnya bergabung dengan kelompok perlawanan yang mana pada saat itu ada Shepard Morton dan juga Freysa. Ini mengisyaratkan keterlibatan mereka dalam Blackout, sebuah peristiwa dahsyat di mana pemberontakan replikan berhasil menonaktifkan seluruh teknologi di planet bumi selama 10 hari serta menghapus semua catatan pada komputer sekaligus menghapus jejak dan asal-usul replikan. Sebelum itu terjadi, Rachel telah mati ketika proses persalinan dan dimakamkan di bawah pohon palsu di dekat rumah Shepard. Namun bayinya selamat berkat mantan petugas medis. Pada momen ini, Rick telah pergi sebagai bagian dari rencana untuk keselamatan bayinya yang mana dianggap keajaiban yang akan membawa perubahan bagi masa depan replikan.
Pertanyaan ini pasti akan muncul di pikiran para penonton, termasuk saya. Film memang sengaja membuatnya tidak jelas, tapi meninggalkan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana replikan dirancang. Di naskah aslinya tahun 1982, replikan sebenarnya hendak diciptakan sama seperti robot. Namun di dalam film, naskahnya telah diubah, replikan adalah hasil rekayasa biologis, yang mana tentunya berasal dari bahan organik, dan di awal film Blade Runner 2049, hal ini dipertegas lagi. Lalu jika digali lebih dalam, Tyrell sang pencipta replikan yang pertama merancang Racial secara khusus. Dalam beberapa artikel, saya menemukan bahwa Racial adalah Nexus 7, yang mana hanya prototipe dirancang Tyrell yang sedang mengembangkan sistem reproduksi. Selain Racial juga ada Isobel Selwyn yang juga sama-sama Nexus 7. Tidak jelas apakah Isobel ini bisa memiliki anak atau tidak, tapi karena putri Racial dianggap sebagai keajaiban, maka saya pikir satu-satunya replikan yang mampu bereproduksi hanyalah Racial. Ini masih menjadi misteri karena teknologi Racial hilang bersama dengan kematian Tyrell dan juga peristiwa blackout, sehingga tidak ada yang mengetahui metodenya. Setelah kematian Racial, Rick memutuskan bahwa anak mereka harus dilindungi, sehingga kelompok perlawanan menyembunyikannya di panti asuhan di San Diego, di mana dia bisa dianggap sebagai manusia. Pada waktu inilah insiden kuda mainan terjadi. Anna terus diganggu oleh anak-anak lain, sehingga menyembunyikan mainan kudanya. Waktu berlalu, beberapa orang tua angkat mencoba membawanya ke dunia luar. Namun karena masalah autoimun, Anna yang malang tidak bisa bepergian jauh dan berakhir di sebuah fasilitas serta bekerja di sana sebagai pendesain memori. Tentang penyakit langka ini, saya pribadi sebenarnya masih agak ragu karena mungkin saja itu hanya kamuflase yang bertujuan untuk melindungi identitasnya. Meski telah menjadi pahlawan yang menyelamatkan umat manusia dari kepunahan, dan meski penampilannya sangat jarang, tapi pria inilah, Neander Wallace, yang merupakan antagonis utama. Setelah runtuhnya Tyrell Corporation akibat larangan produksi replikan dan peristiwa blackout, Wallace membangun kembali perusahaan tersebut serta mengembangkan replikan baru yang tampaknya bisa dikendalikan. Pada tahun 2036, dia mampu mendesak pemerintah agar menyetujui produksi replikan secara massal, dan bersama dengan itu, dia juga membantu memperluas koloni ras manusia di planet-planet lain atau disebut off-world. Tujuannya sederhana sekali, yaitu kekuasaan. Wallace memiliki ambisi yang sama dengan Alexander the Great. Pada awalnya, dia menyelamatkan dunia dengan tanaman sintetis, lalu menggunakan Nexus 9 ciptaannya sebagai budak yang benar-benar tidak berperasaan. Ini tercermin dari Love, yang tidak akan membelot seperti Kay. Bahkan di saat-saat terakhir pun, Love tetap setia dan mengakui bahwa dirinya lah replikan terbaik. Satu-satunya yang bisa menghalangi Wallace adalah putrinya Rick dan Racial, yaitu Anna, karena kemunculannya akan membuat replikan sadar dan memulai pemberontakan besar-besaran. Oleh sebab itu, Wallace harus menangkap Anna untuk diteliti. Dengan begitu, Wallace tidak hanya dapat memenuhi ambisinya sebagai penguasa, tapi bahkan sebagai Tuhan, karena bisa menciptakan replikan jenis baru yang benar-benar mirip dengan manusia. Pada akhirnya kita diperlihatkan bagaimana pengorbanan Kay yang memperkuat pemikiran bahwa meskipun replikan, tapi Kay memiliki perasaan dan emosi sama seperti yang dimiliki oleh manusia. Sebaliknya, karakter manusia seperti Wallace malah sering bertindak kejam dan tidak manusiawi. Perubahan Kay sudah cukup untuk membuktikan rasa kemanusiaannya. Ending film menunjukkan bahwa identitas bukan hanya masalah genetik atau penampilan fisik, tapi lebih kepada aspek rumit dan beragam yang berasal dari pengalaman. Blade Runner 2049 membuat kita mempertanyakan tentang sifat, kemanusiaan, dan dampak teknologi dalam kehidupan. Selain itu, film ini juga menawarkan komentar kuat tentang masyarakat dewasa ini dan bagaimana berbahayanya suatu kekuasaan yang tidak terkendali. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya yakin masih banyak pertanyaan di benak kalian. Tapi bersabarlah kawan, karena setiap pertanyaan pasti ada jawaban, minimal akan dijawab di masa yang akan datang. Buat kalian yang mau request film, sangat dipersilahkan bisa lewat kolom komentar. Atau buat yang malu-malu, bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto, insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!